Oke men, balik lagi di channel gua dan ini adalah Poco X3 NFC, HP yang gua pakai sekitar 1,5 tahun ya. Dan selama itu ya alhamdulillah lancar-lancar aja nih. Sampai saat ini baru muncul kendalanya teman-teman. Jadi yang berkendala di Xiaomi Poco X3 NFC ini adalah ini saat ngecas ya. Ini kabelnya bawaan, ya kan? Kabel bawaannya nih. Dan ini juga. Dan ini chargernya yang 33 watt bawaan ya. Oke, yang jadi kendala adalah setelah pemakaian 1,5 tahun, baru kali ini sih berkendala nih. Itu adalah saat ngecas ya teman-teman ya. Jadi begini. Nah, ini turbonya hilang desimalnya. Oke lah, menurut gua ya pikir nggak masalah gitu, yang penting masih bisa ngisi cepet ya kan. Tapi yang jadi kendala adalah ini turbonya hidup, desimalnya hilang. Nah, daya yang masuk segini teman-teman, maksimal 460 mAh, nggak nyampe 1000 ya. Ini pakai kabel charger bawaannya yang oranye itu, yang Type C. Gedek nggak kira-kira ini kapan penuhnya? Oke, di sini kondisi 1,5 tahun ya, baterainya udah berkurang maksimalnya. Kapasitas baterai jadi 5020 mAh. Kayak itu sih ya, mungkin kesalahan aplikasi atau emang mungkin udah berkurang ya, nggak ngerti juga. Tapi yang bikin kesel ya di sini chargernya jadi begini. Oke, 1000 mAh juga 1 ampere juga nggak nyampe nih. Lalu gue coba pakai charger Poco X3 GT ya, yang 67 watt kalau nggak salah kan. Kabelnya juga bawaannya originalnya, dan itu meningkat teman-teman ke 5000 mAh kalau nggak salah. Sedangkan Poco X3 GT dicas pakai perangkat ini ya, charger ini dan kabel ini, itu ya dapetnya segini. Berarti kan yang bermasalah kabelnya. Soalnya kalau pala chargernya dipakai ke Poco X3 GT dan dikonekin pakai kabel bawaannya itu, arusnya kencang teman-teman ya. Mi turbo 33 watt muncul gitu notifnya, tapi nggak kerekam ya, karena hanya iseng aja dan HP juga punya orang. Oke, jadi gua cari-cari solusi ya. Dan ini kabel bawaannya tuh, lihat kan, gua kasih pelindung padahal lilit-lilit gak jelas. Oke, ya kita singkirkan dulu ya si Poconya dulu. Oke, setelah cari-cari ya kabel penggantinya apa nih enak ini, sedangkan budgetnya terbatas gitu kan. Jadi gue cari itu selain merek Xiaomi ya, atau original si Poco ini, jadi belinya nggak di service center. Dan gue nemu ini nih di Shopee, MQ High Speed Cable Fast Charging. Oke, ini harga orinya atau harga benernya itu 16.000 ya, karena lagi flash sale dapat 12.000 jadinya. Jadi begini nih tampilan kotaknya ya, kita lihat dulu nih. Nah, MQ mereknya, High Speed Cable Fast Charging. Nah, ini ada fitur-fiturnya mungkin ya. New 5 ampere, length 1 meter, charging and synchron, model Type C. Oke. Sampingnya begini, kayak depan, yang bagian ini kayak depan, kayak bagian depan ini. Dan ini belakangnya. Ini spesifikasinya ada 5.0 ampere maksimalnya, charging current, overcharging protection, oke. Trickle charging, charging and data synchron. Jadi ini kabel bisa pakai untuk transfer data ke PC atau laptop ya. Beginilah, kabelnya kan nggak ada nih. Nah, kabelnya ini teman-teman nih. Nah, begini kabelnya nih. Oke, bisa dilihat ya, jadi ini nylon braided. Untuk bagian luarnya ini kabelnya nih emang kasar sih gitu kan, nggak halus, nggak lembut, karena tadi motifnya braided ya, dan ada mengkilap-mengkilap pakai dilapisin plastik gitu. Dan ini USB nya MQ Master Quality, gini teman-teman ya. Ini besi palanya nih, dan ini ada pelindungnya di sini.
Ini karet ya, yang hitam-hitam ini. Dan ini ada USB Type C nya, ada logo petirnya yang tandanya ini support fast charging sampai 5 ampere kata dusnya nih. Oke, dan ini juga besi juga, dan ini yang karet, ini panjangnya 1 meter. Oke, jadi ini aja isinya sih, kabel doang sama pengikatnya tuh ya, pengikat bawaannya biar rapi gitu, nggak berantakan. Di charger bawaan Poco X3 NFC. Oke, jadi gue colok dulu. Dan kita coba yuk ngecasnya. Oke. Isi daya cepat Mi Turbo Charge muncul teman-teman. Oke ya. Sini Mi Turbonya muncul ya, cuman ya desimalnya emang hilang gitu kan. Mungkin ya HP gue bermasalah kali, karena udah pakai beberapa kabel charger ya begini. Oke, dan ini hasil dari aplikasi Ampere ya. Di sini masih 3000 mAh naik ke 4000 dan naik terus. Sedangkan baterainya berapa persen nih? Baterainya persentase segini nih teman-teman, 27% ya. Oke. Dan ini kapasitas yang masuk atau daya yang masuk itu 4000 mAh atau 4 ampere. Sedangkan di dusnya kan maksimal 5 ampere katanya kan ya. Oke. Kita lihat aja. Dan kita coba tes yuk. Sekarang kan jam 0.46. Baterainya 28% ya kapasitas sekarang ya. Kita coba ngecas sekitar berapa menit nih? Sampai jam 1 lah ya, kurang lebih. Masih ada 14 menit kalau gitu. Dengan daya masuk segini, kira-kira ngisi berapa nih? Ngisi berapa persen baterainya? Oke, yuk coba yuk. A few moments later. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini harusnya mulai turun teman-teman nih. Nah, jadi 1800 mAh. Ya kan, dari yang awalnya 4000 tadi 3000, dan bisa diperhatikan sini di bagian suhu nih. Nah, lagi di 3000 mAh itu suhunya 40 derajat teman-teman. Sedangkan ini harusnya makin turun dan suhunya juga ikut berkurang jadi 38 Celcius. Oke. Nah, kita lanjutin ya sampai jam 1. 10 menit lagi deh. Apakah yang terjadi dan naiknya berapa persen ya kira-kira? A few minutes later. Oke, ini udah jam 1 ya. Dan daya yang masuk itu dari 1700 sampai 1900 mAh. Nah, begini. Suhunya jadi 40 derajat naik ya. Harusnya masuk begitu aja tuh, 1700, 1800, 1900, tapi pelan itu, nggak ngebut-ngebut. Dan kapasitas yang terisi jadi 40% nih baterainya nih. Cepat nggak kira-kira nih kalau begini nih? Dalam waktu 15 menit sekitar 12% naiknya. Mungkin karena layar masih nyala ya. Coba kita isi lagi dalam kondisi layar HP-nya mati nih, 15 menit lagi. Oke. Ini jam 1.00. Oke, nanti gue cek lagi setelah 15 menit kemudian. Oke. Dalam keadaan layar mati ngecasnya. Jadi gak bisa lihat nih arus yang masuk itu berapa miliampere. Oke. Yuk, matiin layarnya. Nah. A few moments later. Kita cek ya, udah berapa menit nih? Oh, udah 14 menit. Semenit lagi ya teman-teman ya. Nanti kita cek hasilnya nih, lebih cepat apa enggak nih dari yang layarnya nyala. Oke, nih dia teman-teman, udah 15% ya. Sekarang kita cek hasilnya. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Setelah melakukan pengetesan ngecas pakai kabel ini MQ yang support 5 ampere katanya, kata dusnya. Dan
tadi dicas dalam keadaan layar HP mati ya, dalam waktu 15 menit. Oke, bisa dilihat di sini kapasitas baterai jadi 52% ya, yang artinya hampir sama dengan tadi tuh lagi dicas dalam keadaan layar nyala gitu kan. Arus yang masuk juga sama nih, 1780 mA sampai 1900. Jadi mana 5 ampere ya, bingung gua. Dan suhunya itu 38 Celcius. Jadi bisa diambil kesimpulannya, MQ kabel data high speed kabel fast charging yang support 5 ampere maksimal ini, gue nggak nemuin nih mana 5 ampernya. Ya tadi ya sekitar segini aja nih. Ada juga dekat ke 4 ampere ya, paling gede ya. Itu juga cuman di awal nyolok doang. Jadi ya dengan harga segitu kalian dapat begini nih, kualitas kabel yang dilapisi nilon braided, motif braided ya maksudnya, yang agak kaku sih, nggak lemes banget. Dan kecepatan charger segitu yang masuk. Nah ini harusnya segitu-gitu aja tuh. Dan untuk transfer data ke PC atau laptop belum dicoba ya. Jadi kayak bohong aja di 5 ampere ini. Tapi nggak apa-apa lah, harga 12.000 ya. Oke, jadi itu kesimpulannya ya tadi ya soal kabel charger high speed MQ dari MQ. Dan semoga sih bener ya kayak gini ya hasilnya, karena takutnya nih HP gue nya nih error nih. Tapi jangan sampai sih, karena belum ada gantinya. Oke. Dan linknya udah gue taruh di deskripsi kalau minat. Jadi kalau menurut gue sih ini jadi kabel cadangan aja ya, kalau ada kabel yang cocok untuk menggantikan kabel bawaan dari Xiaomi Poco X3 NFC ini. Oke, jadi tapi katanya sih originalnya juga murah ya. Dan jangan lupa subscribe. See you, bye bye.